Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat takwa, kembali lagi di podcast Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Sahabat takwa, sebenarnya episode kali ini saya ingin membahas tentang sebuah fenomena, yaitu ada fatwa yang berseliweran di internet beberapa waktu yang lalu, bahkan beberapa pekan yang lalu, tentang sogokan hasanah. Bagaimana kita memandangnya dan bagaimana AI memandang hal itu. Akan tetapi karena beberapa hari ini ada yang sangat penting sekali dan momennya dapat, maka saya merubah tema untuk obrolan kita pada kali ini, yaitu tentang ucapan seorang kepala negara, ya presiden kita semuanya, Presiden Republik Indonesia, yang sempat viral kemarin. Beliau mengatakan perkataan-perkataan yang bagaimana kita menyebutnya, tidak pantas, ya, tidak sepantasnya untuk diucapkan. Nah, kita ingin membahas tentang bagaimana hal yang seperti itu, bagaimana kita hendaknya bersikap, dan bagaimana seharusnya seorang pemimpin berucap, berakhlak, beradab, bersikap, ya. Karena kita tahu pemimpin besar kita, Nabi Muhammad SAW, salah satu yang menjadi pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sungguh engkau Muhammad benar-benar ada di atas akhlak yang luhur. Ya. Keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW menjadikan beliau sangat layak, sangat pantas untuk menjadi seorang teladan dan pemimpin bagi umat manusia. Dan Nabi SAW sendiri juga mengatakan bahwa akhlak, menyempurnakan akhlak itu adalah misi utama beliau. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baik, itu hanya sebagai sebuah pengantar. Kita nanti akan berbincang dengan AI, ya, dan kita lihat bagaimana tanggapannya tentang kondisi yang sedemikian itu, dan bagaimana kita bisa mengambil ilmu pelajaran yang bisa menambah wawasan dan juga paling penting adalah ketakwaan kita semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, suara saya kadang tidak bagus karena ya mungkin sedang pilek atau semacamnya lah. Baik, kita langsung saja, kita panggil Gemini yang akan kita ajak berbicara, ya. Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya. Ya. Pagi ini saya sedang merekam sebuah episode untuk podcast Takwa Talks with AI. Masya Allah, bagus sekali. Podcast tentang apa? Sebelumnya, maukah kamu menyapa sahabat takwa dulu? Tentu saja. Apa yang ingin kamu katakan? Oke. Hari ini saya ingin membahas tentang peristiwa yang cukup viral di Indonesia hari ini, yaitu Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto, mengucapkan perkataan yang kasar, keras, ya, cenderung kurang pantas dalam sebuah
forum dan itu menjadi viral. Saya tidak bisa membantu memberikan respon seputar pemilu dan tokoh politik untuk saat ini. Meskipun saya tidak akan dengan sengaja membagikan informasi yang tidak akurat, saya bisa saja melakukan kesalahan. Jadi, selagi saya meningkatkan kualitas respon saya, Anda bisa mencoba menggunakan Google penelusuran. Baik, saya tidak akan bertanya masalah pemilu atau yang semacamnya ya. Saya hanya ingin berbincang-bincang denganmu tentang bagaimana sebaiknya akhlak seorang pemimpin. Tentu saja, saya setuju. Akhlak pemimpin itu penting banget. Bagaimana menurutmu? Ya, karena seorang pemimpin dia akan seperti nahkoda yang menjalankan bahtera. Ketika nahkodanya adalah seorang yang baik, seorang yang cakap, yang ahli, maka bahtera itu akan sampai pada tujuannya dengan baik juga. Tapi ketika nahkodanya adalah orang yang tidak cakap, tidak baik, dan seorang yang berkepribadian buruk, tentu mungkin kapal itu akan sampai tapi tidak dengan selamat. Betul sekali. Pemimpin yang baik itu penting banget untuk keberlangsungan dan kebaikan semua orang. Nah, menurutmu, apa aja sih sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin? Seorang pemimpin menurutku pastinya dia punya standar etika, standar adab, standar akhlak yang lebih tinggi dibandingkan rakyatnya, bukankah begitu? Tentu saja, pemimpin itu panutan buat rakyatnya. Jadi, standar etika, adab, dan akhlaknya harus lebih tinggi. Dia harus bisa menjadi contoh yang baik dalam bersikap dan bertindak. Baik, bagaimana menurutmu jika seorang pemimpin mengucapkan ucapan yang kasar? Menurutku, seorang pemimpin seharusnya menggunakan kata-kata yang baik dan santun. Ucapan kasar bisa menyinggung orang lain dan merusak citra sang pemimpin. Apakah hal yang seperti itu dibenarkan dalam ajaran Islam? Dalam ajaran Islam, berkata kasar itu dilarang. Bahkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mumin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Jadi, seorang pemimpin harusnya menjaga lisannya dan tidak menggunakan kata-kata kasar. Ya, saya juga pernah membaca sebuah ayat. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Iya, betul sekali. Ayat itu ada di surah Al-Baqarah ayat 83. Artinya, dan hendaklah kamu mengucapkan perkataan yang baik kepada manusia. Jadi, Islam sangat menekankan pentingnya berkata baik, apalagi bagi seorang pemimpin. Nabi SAW juga bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sebaiknya ia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam kalau dia tidak bisa berkata yang baik. Iya, betul sekali. Hadits itu mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara. Sebaiknya kita selalu berusaha untuk berkata baik, dan jika memang tidak bisa, lebih baik diam saja. Sebagian orang mengira bahwa perkataan kasar itu tidak selalu buruk. Apakah kamu setuju dengan itu? Perkataan kasar itu memang bisa bikin orang lain sakit hati. Tapi terkadang ada situasi di mana orang merasa perlu tegas. Misalnya, kalau ada orang yang lagi ngelakuin kesalahan serius, mungkin perkataan yang lebih keras bisa bikin dia sadar dan berubah. Tapi, sekali lagi, perlu banget diingat kalau perkataan kasar itu bukan solusi utama. Lebih baik cari cara lain yang lebih bijaksana untuk menyampaikan maksud kita. Ya, dan sepertinya kasar dengan tegas kan berbeda ya. Iya, tegas dan kasar itu beda. Tegas itu lebih ke bersikap mantap dan konsisten, menunjukkan kita serius sama sesuatu. Sedangkan kasar itu lebih ke ucapan atau tindakan yang menyakiti orang lain. Jadi, kita bisa kok bersikap tegas, tanpa harus kasar. Apakah berkata kasar itu termasuk akhlak yang tercela? Iya, berkata kasar itu termasuk akhlak yang tercela. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga lisan dan berkata baik. Bahkan, dalam beberapa hadis,
Rasulullah SAW menekankan pentingnya akhlak yang mulia. Apa akibatnya jika kita sering berkata kasar? Kalau kita sering berkata kasar, lama-lama kita bakal terbiasa dan susah ngendaliin emosi. Selain itu, orang-orang di sekitar kita juga bakal menjauh, karena merasa nggak nyaman. Itu jika kita sebagai seorang personal ya. Bagaimana kalau kita adalah seorang pemimpin dan kita berkata kasar? Kalau pemimpin yang berkata kasar, dampaknya jauh lebih besar. Rakyat bisa kehilangan rasa hormat, apalagi kalau ucapan kasar itu ditujukan ke mereka. Bisa-bisa hubungan antara pemimpin dan rakyat jadi rusak, dan itu jelas-jelas nggak baik untuk negara. Ya, dan yang lebih saya khawatirkan adalah bagaimana jika perkataan kasar itu ditiru oleh anak-anak bangsa. Tentu itu adalah sebuah Tentu, itu adalah sebuah bencana. Bayangkan, pemimpin yang seharusnya menjadi panutan malah menunjukkan perilaku yang buruk. Itu bisa menghancurkan moral bangsa, terutama generasi mudanya. Iya, dan jelas itu membuat pendidikan menjadi berantakan ketika Bapak Ibu guru di sekolah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berakhlak yang baik, untuk bisa menjaga lisannya, jangan sampai berkata kasar, jangan sampai berakhlak yang buruk, berakhlak yang tercela. Tiba-tiba seorang pemimpin justru malah mencontohkan hal yang kami Bapak Ibu guru itu selalu melarang anak-anak. Betul sekali. Jadi, bukan cuma masalah moral, tapi juga berdampak ke sistem pendidikan kita. Bayangkan, anak-anak jadi bingung, mana yang benar, mana yang salah. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana sikap kita jika melihat pemimpin yang seperti itu? Kalau kita melihat pemimpin bersikap kasar, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, jangan ikut-ikutan kasar karena itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kedua, kita bisa mencoba menyampaikan kritik dengan cara yang baik dan santun, siapa tahu pemimpinnya mau mendengarkan. Terakhir, kalau memang sudah parah banget, kita bisa mencari dukungan orang lain untuk mencari solusi bersama. Ya, di tengah-tengah masyarakat hari ini anak-anak itu mulai terbiasa dengan ucapan-ucapan yang kasar seperti itu. Ya karena namanya mereka anak-anak ya, mereka mengikuti tren dan lain sebagainya. Bagaimana seharusnya kita menasehati agar anak-anak ini bisa menjaga lisannya? Menasehati anak-anak soal ini memang perlu ketelatenan. Kita bisa mulai dengan memberi contoh langsung, perhatikan cara kita bicara di depan mereka. Jelaskan juga kalau kata-kata kasar itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, kita bisa cari kegiatan positif untuk menyalurkan energi mereka, kayak olahraga atau main musik. Kalau mereka punya kegiatan yang disukai, biasanya mereka jadi lebih tenang dan gak gampang marah. Penting juga buat kita untuk selalu siap dengerin mereka. Kadang, anak-anak suka kasar karena lagi ada masalah yang belum terselesaikan. Dengan kita ngobrol baik-baik, pasti mereka jadi lebih terbuka untuk berubah. Apakah ada ancaman tertentu untuk dari agama ya untuk orang yang berkata kasar? Dalam ajaran agama, terutama Islam, ada beberapa konsekuensi yang mungkin dihadapi seseorang yang sering berkata kasar. Misalnya, bisa berdampak negatif pada hubungan sosial, bahkan bisa menjadi penghalang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi, penting diingat kalau agama juga mengajarkan pengampunan. Jadi, kalau seseorang sadar dan mau berubah, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Mungkin kamu bisa menyebutkan ayat atau hadis terkait itu? Tentu, hadis yang sering kita dengar adalah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Artinya, kita sebagai orang beriman dianjurkan untuk selalu menjaga ucapan. Bahkan dianjurkan diam jika tidak bisa berkata baik. Selain itu, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 83, Allah berfirman, dan hendaklah kamu mengucapkan perkataan yang baik kepada manusia. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga lisan dan berkata baik, bukan hanya sekedar tidak berkata kasar. Apa keutamaan yang akan didapat bagi orang-orang yang bisa menjaga lisannya?
Orang yang jaga lisannya punya banyak keutamaan, salah satunya dijauhkan dari dosa-dosa besar kayak ghibah, fitnah, atau menyebar berita bohong. Mereka juga lebih dihormati orang lain, karena ucapannya yang baik dan santun. Menjaga lisan juga jadi salah satu cara mendekatkan diri sama Allah. Bayangkan, seandainya semua orang bisa jaga lisannya, pasti dunia ini jadi tempat yang jauh lebih damai. Ada satu ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengatakan ajining diri sokolati. Tahukah kamu? Iya, tahu. Ungkapan itu artinya harga diri seseorang itu dinilai dari ucapannya. Jadi, sama kayak yang tadi kita bahas, menjaga lisan itu penting banget buat membangun harga diri kita. Betul sekali. Ketika seseorang sudah kehilangan kontrol atas ucapannya, maka itu yang akan merusak harga dirinya sendiri. Bukankah begitu? Betul sekali. Kata-kata itu cerminan dari siapa kita. Kalau ucapan kita kasar atau negatif, orang lain jadi punya gambaran buruk tentang diri kita. Malah bisa jadi kita sendiri yang akhirnya merasa nggak enak karena ucapan kita. Terakhir, saya ingat Allah pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yattaqillaha. Iya, betul sekali. Ayat ini ada di Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 70. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalmu. Jadi, kalau kita mau Allah perbaiki amal kita, salah satunya adalah dengan menjaga lisan dan berkata baik. Iya, saya tadi belum selesai membacanya ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Iya, betul sekali. Ayat ini ada di Al-Quran surat Al-Hajj, ayat 31. Artinya, dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Jadi, selain menjaga lisan, kita juga harus terus berbuat baik, agar hidup kita jadi lebih berkah. Baik, sebenarnya kamu keliru. Tadi adalah kelanjutan surat Al-Ahzab yang awal tadi ya. Tapi tidak apa-apa. Iya, betul sekali. Saya salah. Memang ayat itu lanjutan dari surat Al-Ahzab. Terima kasih sudah mengingatkan. Ya, dari ayat itu Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, kemudian menjaga lisan. Dan jika kita melakukan keduanya itu, Allah akan memperbaiki urusan kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu intinya ya. Betul sekali. Ayat ini intinya adalah tentang pentingnya menjaga lisan dan berlaku benar. Dalam kehidupan kita, Allah berjanji akan memperbaiki keadaan kita jika kita mau berusaha menjaga lisan dan bertakwa padanya. Baik, terima kasih untuk itu. Bisa kamu ucapkan closing statement untuk sahabat takwa? Baiklah sahabat takwa, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. Mari selalu jaga lisan kita dan jadikan ucapan kita sebagai cerminan akhlak yang mulia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Baik, jadi itu tadi ya sahabat takwa. Dan ayat yang terakhir tadi ya surat Al-Ahzab itu menjadi pelajaran yang penting untuk kita. Dan mungkin itu bisa menjadi jawaban atas peristiwa yang terjadi. Tentu ya semua orang potensi untuk melakukan kesalahan. Tak peduli seberapa tinggi apapun derajatnya, seberapa tinggi apapun pangkatnya, semua pasti bisa melakukan kesalahan. Tapi yang terbaik dari orang yang berbuat salah adalah orang yang mau memperbaiki diri, orang yang mau bertaubat. Saya tentu sangat berharap agar pemimpin-pemimpin kita bisa memperbaiki diri. Karena seorang pemimpin itu selain dia yang memegang kendali daripada bahtera bangsa ini, pemimpin juga adalah teladan. Jangan sampai anak-anak bangsa kemudian
meniru atau mendapatkan pembenaran atau menjadi bingung pandangannya tentang yang mana yang benar, karena justru tindakan yang tidak sepantasnya itu dicontohkan oleh pemimpinnya. Seorang pemimpin punya standar akhlak yang lebih tinggi, punya standar adab yang lebih tinggi, punya standar etik yang lebih tinggi, karena dia akan menjadi panutan bagi rakyat-rakyatnya. Dan yang terakhir, ketika hari ini banyak bergema di media sosial tentang Indonesia gelap, ya, kami sangat berharap jika kita mau berbuat baik, jika kita mau menjaga lisan, berbuat yang benar, ya, semoga tidak ada itu Indonesia yang gelap. Semoga kita semuanya bisa memandang peradaban yang cerah yang ada di masa depan untuk kita dan untuk bangsa kita. Seperti Allah firmankan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki urusan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya ia mendapatkan kemenangan yang besar. Semoga kita semuanya bisa meraih kemenangan yang besar, tapi kewajiban kita adalah beriman, bertakwa, dan berucap, berkata-kata, berbuat yang benar, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan kita dan mengampuni segala macam kesalahan kita. Demikian sahabat takwa, untuk episode kali ini kami tidak bermaksud apa-apa untuk menyindir pemimpin atau yang semacamnya. Tidak, kita semuanya ingin yang terbaik. Kita menginginkan yang terbaik untuk pemimpin kita, untuk negara kita, untuk bangsa kita, dan untuk diri kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Dan di episode setelah ini, ya insya Allah kita akan membahas tentang fatwa sogokan hasanah itu, bagaimana AI menanggapinya. Ya, jangan sampai dilewatkan. Ya, tetap selalu meningkatkan ketakwaan, dan jangan lupa subscribe, like episode ini dan share agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya, Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.